siang ini pukul 1 siang pas lebih 19 kita kali ini bertandang gitu ya. Oh iya. Jauh-jauh dari Jakarta kita ke daerah Bandung. Kita menyambangi salah satu Pelaku sejarah. saksi dan pelaku sejarah men. Ini legend banget sih karena beliau ini sih di era-era itu ketika dipromosikan pada saat itu. Sempat membuat band yang sangat fenomenal dengan formasi 3 orang lah dulu ya? Iya. Formasi 3 orang. Bahkan pada saat itu mungkin jarang ya? Iya, tahun 95. 5 ya, kalau jarang ada band dengan format 3 orang 1 perempuan di tengah-tengahnya, kecuali di luar negeri ya, di luar negeri mungkin banyak. Ada tapi jarang. Tapi dia jarang. Langsung aja dengan Mbak Lucy sih. Lucy Kubik. Halo, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lucy. Iya. Kita udah diizinkan ini nih bertandan ke kediaman doi nih. Iya. Ini daerah mana namanya, Mbak? Supratman. Supratman. Iya. Nah, di daerah Supratman. Dekat Gedung Sate. Wis. Iya. Sangat gampang menemukannya pinggir Iya, jalan, men. gampang. Orang sembarangan. Bukan bocah gang, men. Sehat Mbak Lucy? Sehat, alhamdulillah. Kita salam dulu nih. Oke, kita buka nih. Sekali lagi kita buka nih. Salam Jimek. Wah, Jilatin mikrofon. Emang nggak penting Mbak Lucy. Kita memang kurang penting manusia saya. Maaf mengganggu waktu ya. Oke, Mbak Lucy kesibukan belakangan ini apa aja Mbak Lucy? Saya sekarang di Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai studi koordinator penelitian. Iya. Jadi tugas saya itu input data masalah penelitian saya. Kebetulan saya kerjanya di bagian kanker dan darah. Gitu. Jadi pekerjaan saya input data mengenai hal itu gitu. Di industri kesehatan ya? Iya. Tapi nggak ada yang nyangka mungkin ya. Nggak ada yang Nggak nyangka. Jadi seorang gue liat Instagram nggak salah dokter Lucy. Kok saya takutnya ini bener bukan sih? Takutnya salah orang waktu itu. Ini bener. Soalnya di tahun depannya ada dokter ini bener nggak sih? Saya kira awalnya anak seni rupa malah awal-awalnya. Oh gitu. Memang keinginan saya yang terbesar waktu itu adalah masuk seni rupa. Cuman dilarang banget sama orang tua. Jadi saya bandel tuh di zaman kuliah. Disuruh masuk disuruh jadi dokter aja pokoknya. Disuruh jadi dokter. Udah gitu ya saya males-malesan, saya bikin band Kubik. Oke. Gitu. Mbak Lucy sendiri awal kesukaan dengan musik tuh sejak kapan sih ibaratnya? Sejak SD. Hah? SD? Ceritain tema di SD. Sejak SD saya tuh didengerin Depeche Mode sama kakak saya. Oke. Terus dimasukin lagi apa itu namanya? Duran-duran ya? Duran-duran. Nah, duran-duran itu cekokin itu semenjak SD itu sama kakak saya. Kakak saya yang mulai ininya. Terus kemudian SD sampai SMP saya mulai beli kaset. Terus uang jajan saya habis aja buat beli kaset. mau jajan ini ya, jajan buat musik gitu ya. Iya, jajannya buat musik, makanya kurus waktu itu tuh, kecil tuh, kurus karena banyakan kali itu. Banyakan kali itu. Kalau masalah kurus zaman dulu kan yang orang kurus itu masih orang kurus itu orang yang ada SMP tuh. Stereotipnya kan orang zaman wah ini pasti nih. Zaman dulu tuh stereotipnya masih gitu. Enggak, jadi memang saya habisnya beli CD, beli kaset dulu tuh gitu. Tapi kalau dari rumah sendiri tuh keluarga di rumah tuh emang mendukung, ibaratnya emang ada pada penyuka musik atau gimana yang mempengaruhi musik? Ngebiarin aja, ngebebasin sih. Terus dari bokap sebagai selain sebagai salah satu tenaga medis tuh memang doyan bermusik juga atau enggak? Doyan dengerin lagu, iya. Tapi kalau main gitar gitu dulu masih bisa sih dia. Apakah bokap pernah sering ngasih son-son apa gitu yang enggak. Songlist yang enggak. Dari ibu juga enggak? Ibu juga enggak. Emang berarti dari kakak itu ya? Dari kakak yang mempengaruhi dunia musik itu sendiri. Iya, dari kakak. Oh, kakaknya di luar negeri dulu sekolahnya? Yang kakak yang tadi barusan pergi itu dia sekolah di perhotelan di Swiss. Oh, oke. Jadi bawa CD
itulah Duran-Duran, Oh, terus oke. udah gitu. Pokoknya David Bowie, dia sempet nonton konser David Bowie di. Gila ya dia. Aduh, ngeri. Terus baru sih dari kakak yang ngasih referensi Yang satu lagi kakak saya yang dokter bedah yang pertama. Oke. Itu juga ngasih referensi musik tapi jazz. Oh, oke. Iya. Lagi malam musik pintar. Iya. Dia agak berat sih. Iya. Iya. Referensinya jazz fusion gitulah. Dulu tuh ada yang namanya fusion 1 sampai 6 gitu kan. Itunya apa? Serinya. Iya. Jadi itu saya dengerin aja sampai kasetnya double. Berarti Iya. pas kakaknya Mbak Lucy punya koleksi album itu Mbak Lucy colongan-colongan atau nih lu dengerin nih gitu. Saya minjem. Oh, minjem. Terus dikasih pinjem sih. Iya. nih dengerin nih. Nah, dulu tuh pokoknya saya ada kaset itu saya dengerin aja. Nah, akhirnya mulai membentuk ke band tuh tertarik dengan musik lebih serius kan mulai untuk itu dia kapan tuh? Itu sebenarnya baru tahun 94 pas saya kuliah tingkat pertama. Itu band pertama? Enggak, sebenarnya saya masuk Pure Saturday dulu. Oh, sempat terus ada Iya. banyak orang yang tahu nih. Iya kan? Jadi saya masuk Pure Saturday, tapi namanya masih Tambal Ban. Oh, sebelum Pure Saturday? Iya, Tambal Ban. Tambal Ban namanya, masih Tambal Ban. Bisa ditanya ke Mang Aden Muir atau yang Suar gitu. Saya itu zaman dulu itu cuma 2 minggu di sana. Tapi udah gitu Adam nelfon. Adam nelfon saya masih inget sih. Terus Adam nelfon saya bilang, "Heh, kamu Lucy ya?" Sempet saya tuh gara-garanya di telepon Adam itu tahu dari Richard Pas Band. Oh iya, Richard sama Iya, Richard Muter. Dari Richard Muter dikasih tahu, nih ada pemain bass nih cewek gitu. Karena gara-gara saya sempat latihan di sana gitu. Sempat latihan di sana sekali lah. Saya juga nggak inget latihan band apa ya gitu di sana. Ngejam aja, terus udah gitu si Adam jadi nelfon saya nggak kenal sebelumnya sama si Adam. Nah, dia bilang, gue mau bikin band, lo mau nggak jadi basis gua? Oke, ayo. Kuliah di mana katanya? Kuliah di kedokteran katanya. Oh, kok sama ya sama drummer saya katanya gitu. Kedokteran juga loh, angkatan berapa? Di kampus yang sama. Kampus yang sama. Oke. Kampus yang sama, saya angkatan 93. Iman tuh drummer saya angkatan 90 ya kalau nggak salah. Oke, di atasnya lah ya. Iya, di atas saya. Angkatan 90. Terus udah gitu akhirnya ngeband lah kita, dan ternyata kita tuh sama-sama anak profesor. Saya sama Iman tuh sama dari background orang tua yang ini ya, dokteran juga yang dokteran profesor juga. Oh, Iman juga bokapnya dari kedokteran juga? Iya, sama. Apa namanya? Satu kenal lah. Satu circle, iya. Bokap saya sama bokapnya Iman tuh kenal banget gitu. Cuman bokapnya udah almarhum ya. Bokapnya Iman tuh gitu, udah almarhum. Terus itu kalau nggak ada almarhum, Kubik nggak akan jadi tuh, karena kita dibikin studio sama beliau. Di modal serius itu? Modal studio. Iya. Kenapa maksudnya sampai effort orang tuanya sampai segitunya tuh? Ya, sayang anak kali ya. Jadi biar anaknya kemana-mana nih di rumah. aja. Jadi lebih baik bermusik lah daripada Yang lain-lain. yang lain-lain gitu. Sorry Mbak, pada saat itu ambience skena di Bandung, permusikan di Bandung seperti apa sih? Ambience-nya masih saya lihat yang di Saparua itu ya. Pada saat itu ya? Iya, pada saat itu ya masih di Saparua, tapi kita nggak masuk sana. Jadi kita tuh alirannya ngepop lah. Kalau mereka kan lebih kayak punk rock atau hardcore gitu-gitu. Jadi kita nggak masuk gitu skenanya gitu. Bukannya kalau saya potong, kalau di Bandung bukannya apapun jenis musiknya, cuma kalau ngomongnya dari Bandung pokoknya tetap disupport dengan ekosistemnya. Pada saat itu ya nih ya. Kita ngomong pada saat itu ya. Berarti enggak, maksudnya kalau sekarang kan kalau yang kita lihat nih Yang saya lihat di permukaan aja ya. Jadi apapun yang dibikin sama anak-anak Bandung ibaratnya semuanya pasti bakal nge-support nih, kayak ibaratnya ini pop. Jadi semua gender musik tuh ayolah kita maju bareng. Iya, tapi saat itu kita
berdiri sendiri ya. Si Kubik tuh Ibaratnya anak yatim lah ya. ya enggak juga karena mungkin kita jarang gaul gitu ya. Jadi Oh, dari situ aja gitu ya? Iya, kita tetap aja di studio kecil kami yang di Jalan Imam Bonjol tuh gitu ya. Workshop bikin lagu. Bikin lagu aja gitu, tapi nggak pernah manggung keluar gitu, nggak pernah iya nggak pernah tuh. Saya seingat saya. Jadi kita baru manggung tuh pas jadi Kubik aja. Yang bisa nge-guide si Mas tadi itu Mas apa Mas Ena ya? Iya. Itu siapa yang ngasih demonya atau siapa yang bukan? Oh ya, Adam lah. Oh ada. Dia tuh orang aktif ya? Aktif dia karena dia memang yang kenalnya juga Adam, pertama kali yang mengenalkan kita ke Mas Eno itu Adam. Sorry, berarti si Mas Adam tadi ini tipikalnya emang dia langsung ibaratnya dia kayak pabrik PR-nya ibaratnya kalau skena ibaratnya. Iya. Dia yang lebih aktif. Kalau Mbak Lucy ibaratnya sedikit player aja udah. Iya, saya mah player aja. Dan bikin lagu nih, doang kan Bikin dia yang lagu bikin lirik, aja. men. Iya, bikin lirik. Terus kalau karena hobi saya dulu bikin puisi ya. I see. Puisi juga? Puisi, tapi nggak pernah saya publish lah. Saya publish dalam bentuk lirik aja. Akhirnya. Mbak Lucy sendiri kok gimana sih kedokteran tapi kok ibarat begajulannya sampai keluar tuh gimana sih? Biasanya sorry kalau ke dokter Sorry kan. ya. Kalau dokter biasanya kan lurus iya, ya. emang ada kayak teman kita yang di Bali kan Iya, ya, dokter ada. suka doyan musik ada, tapi kan nggak semuanya ibaratnya dokter tuh kalau udah fokus sama anaknya. Iman sih, maksudnya sama-sama Iman juga ya. Jadi dia juga hobinya ngedrum kan, jadi ternyata bisa juga jadi bikin band gitu. Tapi kalau saya sih nggak pernah belajar. Jadi bass itu belajar dari mana? Bass Bisa instrumen itu ceritanya tuh. Belajar sendiri. Serius. Otodidak gitu? Iya, otodidak. Nggak pernah saya les musik. Dan dulu kan belum ada YouTube segala macam Mbak ibaratnya. Belum lah, ya belajar aja sendiri. Bokap mungkin ya? Enggak juga. Teman tongkrongan Nggak ada. Udah ngulik sendiri Nggak aja. ada. Jadi tahun 94 itu saya di kedokteran ada acara yuk kita bikin band katanya gitu. Nah, Itu band kampus. oke. Band kampus saya pertama tuh megang bass. Ya udah saya main bass kata saya gitu. Tapi udah bisa itu ya? Belum. Sama sekali. Sama sekali enggak. Itu diajarin di situ. Oh iya. Saya. Jadi si teman saya namanya Cipi, sekarang dia udah jadi ahli THT. Sosok Cipi nih ya, orang awal nih Iya. yang ibaratnya tanpa dia mah nggak ada nih. Iya, aku nggak jadi pemain bass. Sama diajarin terus sampai si pupu saya tuh jari kebas. saya tuh bukan kebas lagi, berdarah-berdarah. Iya. Iya, sampai jari aku berdarah-berdarah gitu. Mainin lagunya Morrissey. Wah, iya, modal Ada banget. 3 lagu, tapi saya lupa lagi 2 lagu lagi lupa. Pokoknya mau reset ya Pokoknya Morrissey aja. Yang the more you ignore. Nah, itu yang vokal bukan saya, yang main bass aja gitu. Nah dari situ kayaknya sih gara-gara waktu latihan itu saya memang latihannya di reverse waktu itu buat band itu, makanya si Richard nemuin saya gitu. Ada nih main bass cewek gitu. Padahal nggak jago-jago amat ya berarti. Nggak bisa. Aku tuh bukan yang tahu nada gitu, nggak tahu. Saya nada beneran nggak tahu. It's main by feeling. Oke. Tapi bisa lah ya, maksudnya baca nada, maksudnya dengerin nada ini mainnya di sini. Iya, mainnya di sini. Karena saya sukanya band-band yang memang lempeng gitu. Kalau Dira itu, Lempeng tahu kan? Bisa lurus iya. aja. Kalau Dira itu siapa? Ibaratnya gacoannya apa ya, jargonnya Mbak Lucy ya. Itu. Saya tuh sebenarnya sukanya slow dive, terus My Bloody Valentine. Oke. Yang ngawang-ngawang. Ngawang-ngawang, suges-suges. Nah, sementara Adam basicnya metal. Oke. Jadi dia Speed ngegas gitu ya? saya, jadi yang burilit gitar lah, gua nggak ngerti gitu. Iya. Gitu. Jadi itulah kenapa kita bisa bertemu jadi Kubik. Tapi kalau mau pengetahuan dari musik tuh Mbak Lucy ini dapat dari mana ya waktu itu? Kan akses buat informasi itu masih sangat susah Mbak Lucy pada saat itu Mbak Lucy. Pada
kapan nih? Pas saya kuliah ataupun masa kuliah. SMA. Gua kuliah mulai ngeband itu kan Oh. pasti dengan banyak referensi itu. MTV mungkin ya? Ya, saya kan waktu itu saya nonton MTV dari Parabola. Orang yang punya doang. Orang punya nih, ibaratnya nih. Privilege. Zaman dulu kalau lu mah ya TVRI men. Beda nih ibaratnya. Iya. Oke. Dari situ ada MTV, terus mereka menyiarkan kebetulan ada My Bloody Valentine. Oke. Ini saya mesti cari nih kasetnya di mana. Langsung jatuh hati di situ Iya, iya tahun 92 saya ke Amerika. Wih, Langsung iya. gila Gila tuh langsung sana deh, Pak. Langsung dari sana saya beli CD-nya Apapun lah ya. Slow Dive sama cuman 3 aja yang saya tahu. Ride, terus My Bloody Valentine sama Slow Dive yang saya beli. Dari situ tahun 92 tuh ya, jadi dengerin itu aja. Jadi pas waktu SMA tuh saya di belakang duduk di belakang dengerinnya bawanya Walkman. Walkman, Iya, daerah itu Walkman iya, ya. daerah itu Walkman. Rambut saya kan panjang jadi digituin ya. Oke. Ininya Walkman. Ini umumnya masih begini ya? Yang masih bando itu ya? Masih itu bando itu. Ya. Masih pakai bando. Jadi kayak pakai bando Ah. tapi rambutnya digituin. Nutupin si ininya ya, speakernya ya. Iya, jadi saya nggak pernah belajar sebenarnya. Tapi kok bisa masuk ke dokteran? Nasib namanya. Oh, nasib. Kalau kata doi tadi laki bastard. Iya, laki bastard aja. Iya. Tapi ya sama SMA. Berarti dari SMA emang udah bibit-bibit untuk bermusik memang udah kuat ibaratnya ya. Iya, saya senang banget dengerin musik sampai kata bapak saya kalau ngenalin ke suster tuh gini. Sus, ini anak saya nih dokter tapi senangnya musik. Katanya gitu. Agak musik. Agak ngegas. Ngegas dia. Tapi bokap nggak, maksudnya tetap ngedukung. Ngedukung saya apalagi mama juga beliin saya bass yang saya pakai waktu rekaman tuh. Bu, malah orang tua yang mesti. Iya, orang tua masih Biasanya kan ada, sorry saya ini ngapain sih gitu ya. Gitu. Masih itu bassnya saya pakai dan akhirnya dipakai anak saya sekarang. Alhamdulillah yang punya sebenarnya satu keluarga yang orang tua yang meskipun dia mempelajari salah satu apa namanya keilmuan yang Iya. beda, tapi masih mensupport untuk hobi dengan dua dunia yang berbeda gitu. Iya, memang ya karena mungkin ngelihat saya ya senangnya apa sih gitu. Jadi Oke, tidak mau memaksakan. nggak mau memaksakan. Soalnya pada saat itu kalau dilarang makin bahaya nih. Itu. Mending Jadi disupport saya aja juga ya. sama aja sama anak saya juga begitu. Ah. Anak saya kan masuk kuliah filsafat tapi dia nggak terusin, nggak apa-apa gitu. Asal bermusiknya yang oke. Masukin seni rupa lagi ya, Mbak. Tadi kita mau masuk seni rupa tapi dilarang ayahnya. Pantesan. Iya. Nah akhirnya Koil mulai terbentuk tadi. Koil Kubik. Sorry kok Koil. Kubik tadi kebentuk tadi di era 94. Iya. 4. 5. Sorry. Recording pertamanya di era Di 97. 97 itu kok prosesnya 3 tahun tuh gimana sih? Kan kok bisa jauh sekali tuh Mbak. Jauh ya, memang kita meramu musiknya serius ya. Kalau nggak gitu, kan kita pengen bikin album nih gitu. Sorry, berarti di era 95 tadi Mbak Lucy masih di kuliah ya? Iya, masih kuliah. Dan saya cuti kan. Oh, sempat cuti itu? Sempat cuti, makanya Bos serius di kuliahnya. Kubik ini? Iya. Oke. Cuti kuliah. Nyiapin materi 3 tahun ya sampai akhirnya. Iya. Sampai akhirnya 3 tahun akhirnya kita rekaman tuh di Bandung atau Jakarta? Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung, di sini di Jalan Jakarta. Namanya aku lupa ya, maaf. Namanya M Studio atau apa gitu. Nama studionya lupa. Tapi operatornya waktu itu namanya Ucok, tapi bukan Ucok Mesai. Ucok juga. Ucok Baba. Apa gimana perasaannya Mbak Lucy begitu si Kubik ini meledakkan satu album? Ya saya nggak nyangka, maksudnya saya tuh karena merasa itu tuh iseng belaka gitu ya, si Kubik tuh iseng karena saya Project Beler gitu. Project Beler itu bukan gitu. Beler bukan. Maksudnya saya nggak nyangka bakalan sehits ini gitu. Yang terutama sih lagu Matel ya. Nah, ini mau dari orang dari masyarakat itu ya.
itu sampai ada kali lebih dari 10 yang mengcover Mattel itu lebih dari 20 orang mengcover Mattel. Di saat itu atau sekarang? Sekarang. Oh, sekarang. Ya. Tapi kalau di saat itu setelah album terbentuk keluar kan, itu tawaran main makin banyak atau gimana? Biasa aja. Karena belum zamannya sosmed gitu. Jadi masih by phone, by TV kali ya, orang TV. patokan saat itu kan tapi, TV. jadi kita banyak sih lumayan main di acaranya Lupus waktu itu tuh gitu, terus main di Indosiar waktu itu, jadi sempet make up pakai kayak gaya Kiss gitu. Itu paling dicari orang videonya, cuman saya nggak punya dokumentasi karena ya zaman dulu kan nggak ada, ya belum seperti sekarang, belum ada alat digital ada mungkin, tapi belum se-aware sekarang kali ya. Belum dulu ya udahlah iya nggak usah lah gitu, masih dalam bentuk VCD gitu kan. Nah, yang aku pengen tanya nih Mbak, kan Mbak Lucy tadi sempat ngomong nih cuti untuk ini penggarapan ini. Orang rumah tahu kalau Mbak Lucy cuti? Tahu dong. Saya tuh jujur aja sama keluarga karena apa adanya gitu. Orang-orang kok bisa kamu? Saya cuti deh kuliahnya karena ya nggak apa-apa katanya gitu, yang penting akhirnya sih diteruskan. Akhirnya saya pas meneruskan juga udah punya anak ya. Itu tuh memang berat sih gitu, jadi orang tua sih nyantai aja. Cuma ngebagi waktu, kitanya aja ngebagi waktunya waktu itu. Iya. Nah, Mbak Lucy Dera itu kan, kalau saya banyak tanya-tanya sama artis-artis senior yang gede di 90-an tuh kan, pengaruh drugs yang gede banget kalau situ. Oh ya? Ya. Oh, kita bersih banget. Masa Mbak Dera itu? Bersih. Di Bandung sendiri tuh emang gimana bersih atau gimana pergaulan? Kalau di Jakarta pergaulan mungkin iya ya, kita ngeri gitu, ngeri sendiri lah ngelihat pergaulan teman kok gitu banget gitu, yang kenal drugs gitu, yang alhamdulillah saya bersih dari itu. Soalnya kan dari itu ya. Terus saya tanya banyak kayak Irfan sendiri yang rotor, ataupun kita tanya sama kayak Eka Anas dari Lebrandas tuh, kita tanya. Daerah itu tuh drugs tuh lagi gila-gila di 90-an ya, buat di Indonesia sendiri, yang terutama di kota-kota gede seperti Bandung, Jakarta, Medan, Jogja, Surabaya itu lagi kencang-kencangnya ibaratnya. Soalnya role modelnya dari seniman ataupun band luar negerinya pun mencontohkan seperti itu ibaratnya. Alhamdulillah bersih kita. Semuanya dari semua personelnya? Iya. Mantap banget ya gitu. Iya. Ya kalau minum doang sih. Itu kan biaya legal. Biasa gitu. Biasa aja gitu. Cuman kalau drugs gitu ya, adiktif tuh, itu bahaya tuh. Itu karena saya mungkin belajar di sekolah itu dikasih tahu efeknya begini. Jadi saya nggak mau melakukan hal itu gitu. Cuma di sekitar tuh pasti banyak nih Mbak ya? Banyak. Teman-teman kan banyak yang udah nggak ada ya? Bye. Kejam sih emang itu. Iya. Nah, terus di Kubik sendiri, si Mbak Lucy kan sempat vakum tuh, si Kubiknya tuh. Iya. Itu di tahun berapa itu kira-kira vakum itu? Vakum itu tahun berapa ya? Kayaknya kita udah lama banget vakum. Masalahnya yang terakhir membuat album itu kan 2004 ya. 2004 kita ngeluarin Private Words and Lies, terus udah gitu vakum deh gitu. Pada cabut semuanya atau bukan? Mungkin sibuk ya sih. Iman tuh sibuk jadi dokter, dia ahli gizi dia. Adam sibuk di Koil. Dia masuk Koil? Iya, di Koil kan sebagai basisnya Koil. Terus ya udah, jadi kita Kubik dan Koil tuh sebuah keluarga aja. Satu circle jadinya, satu circle. Oke. Terus di selama masa hibernasi itu atau masa vakum itu, si Kubik, Mbak Lucy ngapain aja tuh di saat itu? Saya bikin lagu, tahun 2007 saya bikin, saya senangnya
lagi seneng-senengnya drum and bass. Wih, Nah, oke. Masuk nih. Mungkin tahu nih ya, Iya. pada tahu kan drum and bass kan gitu ya, asalnya dari Inggris. Terus saya bikin drum and bass sama Dina Homogenic. Oke, berdua nih ya. Iya, namanya Tranquility. Iya. Tetap aja drum and bass gitu. Oh, oke. Iya, ada di Spotify. Oke, boleh. Boleh. Pelaku ini elektronik juga nih. Oh, boleh. iya. EDM. Iya, Anak iya. EDM. Elektronik juga. Karena saya bikin lagu juga, terus bikin waktu saya masih ada ya, jadi saya bikin lagu tuh banyak juga, ada di web kan, di Instagram saya ini sekali banyak banget ininya highlights, saya taruh di highlights. Oke. Nah ini kan ini semua lagu yang saya bikin. Oke, nanti saya project-projectannya itu ya. Proyek-proyekan sendiri lah gitu. Terus sekarang ini saya proyekkan sama anak saya. Al. Pada saat itu Mbak Lucy bisa tertarik sama Drum and bass. drum bass itu gimana ceritanya? Saya kenalan sama mantan suami kedua. Oke. Gitu. Jadi Itu di tahun 2003-an ya, 2003-an saya kenal sama. Berarti sebelum itu belum kenal atau akrab sama namanya istilah drum and bass itu di situ. Saya senang kok elektronik juga. Oh, Senang musik elektronik. Saya senang banget sama kayak AO8 Stay. oke. Nine Inch Nails bukan ya? Nine Inch Nails itu kan dia masuknya industrial. Ah. Jadi saya udah mulai bosen dengerin industrial. Prodigy gitu. mungkin. Prodigy. Oke. Karena ada juga di tahun 99 kan saya bikin Violet tuh. Sama Coil. Album Kubik tapi yang di remix. Nah, itu juga udah terinspirasi drum and bass juga gitu. Oh, oke. Tapi begitu saya kenal sama mantan suami kedua saya itu, saya benar-benar masuk ke skena itu ya. drum and bass gitu. Ibarat kalau kata kubik pasti sepaketannya dengan coil sih ibaratnya. Iya. Zaman dulu waktu itu ya. Zaman dulu. Itu karena penengahnya si Iman tadi tuh. Enggak. Si siapa namanya? Adam. Adam tadi tuh. Ya karena kita ini aja, maksudnya saling support ya. Kata kita saling support aja. Jadi waktu itu juga kita manggung itu yang ngedrum Leon. Pada saat itu ya? Iya, pada saat itu yang ngedrum Leon. Pada tahun 2002-an ya gitu. Ada manggung saya di YouTube tuh yang Kubik dan Coil di Tarbak. Ada ini ya, ada rekamannya. Itu Leon yang ngedrum. Gitu. Tapi pada saat itu Mbak Lucy tuh mikirnya sih, gue kayaknya hidup mati di musik, nggak apa mikir sama gitu nggak sih? Enggak. Nggak sempet yang mikir gitu. Enggak mikir gitu. Hidup mati enggak. Enggak, saya sebagai ini aja ya, maksudnya kesenangan aja sih gitu. Oke. Senangan aja. Emang bukan sosok yang kayaknya gue di sini. Di sini nih dunia. Enggak. Karena saya juga bukan orang yang bisa ngerti tangga nada, maksudnya ya apa namanya Rotasi segala macam. Rotasi not balok itu saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti itu. Terus jadi pitch pun jagoan anak saya gitu. Pitch ini tuh dia lebih jago anak saya gitu. Jadi saya nggak ngerasa hidup saya harus di musik. Gitu. Ini buat kesenangan saya aja gitu. Kesenangan saya aja karena saya basicnya ya emang dokter itu tadi gitu. Tapi dokternya juga yang pengen yang nggak praktek gitu. Gitu. Agak bingung sih. Hanya titel aja sih sebenarnya. Nah tadi kan baru sih sempat cerita sebelum merampungkan dan kedokteran itu kan sempat jadi seorang MOU juga makeup artist itu juga. sesudah saya lulus jadi makeup artist, sesudah saya lulus jadi dokter. Oke. Baru saya jadi makeup artist gitu. Kok bisa mikirin? Karena saya seneng gambar ya. Oke. Iya, seneng art gitu. Oke. Orang. Apa jadi makeup artist aja kali ya Mas? Apa jadi makeup artist aja kali ya? Jadi karena saya tuh tadinya nggak bisa dandan. Oke. Bisa dandan cuma berbeda kali ya. Ya, Kis kan dandan, Pak. Itu
didandanin. Ya. Iya. Jadi waktu itu karena saya waktu zamannya Kubik manggung itu saya didandanin sama krunya si Mas Seno itu. Banyak lah yang saya pelajarin. Pokoknya yang saya pelajarin itu benches itu jago banget gitu ya. Saya sih thumbs up gitu buat mereka. Nah, terus jago banget bisa bikin berubah. Nah, saya dari situ ketertarikan sama make up. Jadi begitu saya lulus dokter, saya minta mau sekolah make up aja. Gitu. Oh ini seperti maksudnya diseriusin gitu maksudnya? Iya, serius lah. Saya ngambil ijazah juga buat make up artist. Terus akhirnya saya bekerja sebagai make up artist terus 10 tahun di Cerahati. Tempatnya masih di Kemot ya? Iya. Di Cerahati, terus ya untuk yang lain-lain ya saya kebetulan di situ udah merasa udah capek ya, saya mesti ke Jakarta. Kalau syuting tuh bolak-balik Jakarta saya udah biasa sendiri. Terus akhirnya saya udah merasa kayaknya memang karena udah disumpah jadi dokter. Jadi saya back to roots aja gitu. Balik ke jalan yang benar. Yang tadi bener juga sih, tapi cuma sial aja mungkin ya. Kenapa tidak seramai dalam pikiran saya? Coba itu rame maksudnya. Mungkin Mbak Lucy bakal tetap di jalur sebagai makeup artist itu tadi karena kan kesenangan mungkin kan. Iya, kesenangan, tapi katanya saya bosenan ternyata. Barangnya saya bosenan. Untuk punya orang tua kaya, men. Untuk men. Kalau kita nggak ada pilihan bosan. Lo nggak boleh bosan kan? Nah, Mbak Lucy, di era-era itu 90-an lah saya bilang, 90 sampai 2000 awal gitu ya. Kalau Jakarta kan ibaratnya pada saat 90 punya Cindy Fatika Sari ibaratnya sebagai bandnya atau sebagai pemain yang sebagai catching di depan ya. Sedangkan Bandung punya Mbak Lucy ibaratnya kan. Kalau di Bandung kan ibarat skopnya ya kan. Gap antara Jakarta Bandung tuh ada nggak sih pada saat itu Mbak Lucy untuk di industri musiknya atau? Sebenarnya mah ini ya saya tuh suka banget band Jakarta. Wonder Gel. Terus band Jakarta tuh apalagi ya? Banyak ya yang saya udah lupa juga sih gitu. Karena mungkin saya nggak nyari di situ karena saya karena pindah genre saya ke drum and bass ini masuk dalam skena yang ada namanya Java Bass. Java Bass. Ya, si Mas siapa namanya? Jero. Yang di agriculture sama namanya itu juga cepat. Agriculture itu Mas Fandi. Si Mas Fandi Mas Fandi itu juga ya salah satunya. Sebagai MC-nya, iya gitu. Jadi masuk ke scene itu, jadi mereka suka datang ke Bandung kan, gitu. Suka datang ke Bandung itu tahun 2013-14 lah, gitu. Mereka suka datang ke Bandung. Berarti mulainya si drum and bass tadi di 2007 kan? Kalau saya mulai senang drum and bass itu tahun 2003. 2003. Terus mulai ngebentuk sama si Mbak siapa namanya? 2007. Nama Jenny tadi. Iya. Itu udah mulai nge-mix lagu sendiri atau masih kayak mix lagu sendiri? Atau play lagu orang gitu kayak nge-DJ. Saya juga nge-DJ juga. Oke. Saya nge-DJ juga. Banyak profesinya men. Banyak, jadi tahun 2010 itu saya nge-DJ di Jakarta tapi ya, acara-acara Jakarta gitu. Mbak, tolong dikasih pencerahan drum and bass itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya bentuknya ini? Kita pure elektronik atau kita ada instrumen ibaratnya kalau elektronik tapi dia BPM-nya 174 biasanya. Oke. Jadi kenceng banget. Kita memainkan instrumen nggak di sini? Kita mungkin gitar atau enggak. Kalau si Prodigy kan masih ada drumnya, masih live. Masih band. Kalau drum and bass tuh masih sekarang tuh formatnya dia DJ aja. Berarti ngerangkum. Tapi ada yang
live band yang panutan saya adalah London Electricity. Oke. Nah, dan beliau tuh kebetulan juga menyapa saya. Oke. Nah, karena aneh katanya, kamu kok dari orang Indonesia masih online jam segini katanya. Oke. Twitteran waktu itu. Iya, Twitter itu di 2000. Itu tahun 2010. 10, Twitter masih ini ya. Twitter masih Hit yang hot-hotnya lah pada saat itu ya. gitu ya. Terus udah gitu dia menyapa saya, terus kemudian manggil saya. Saya bisa karena adik saya di Australia kan. Oke. Adik saya di Australia. Terus dia bilang, "Ya oke, saya datang kalau Kamu manggung. Kalau mau manggung di Australia saya datang," kata saya tuh gitu. Karena nggak mungkin bawa London Electricity ke sini. Ke sini. Nggak mungkin. Saya datang, tapi mereka formatnya sudah menjadi DJ. Full EDM. Tadinya full band. Full band awalnya. Full band awalnya London Electricity itu. Nah, tapi ya udah deh saya ini. Oh ya, ya udah kamu masuk guest list saya. Asik. Gitu. Oke. Disitulah jadi saya kenalan sama si London Electricity gitu. Kesambet nggak? Sempet itu apa? Sempet tuh. Ujung-ujungnya itu. Udah dong. Berarti dia sempat main di Australia, Mbak. Iya. Akhirnya datang di Australia. Datang. Mbak Alusi juga Nyamperin juga? ya? Nyamperin. Wah, gila Nyamperin itu saya. ya. Nyamperin saya sampai 5 kali nonton mereka. Bolak-balik tuh Iya, sebenarnya. bolak-balik. Wah, gila juga Sampai ya. 5 kali. Sampai akhirnya dia biayain saya. Wajir ya. Iya. Ya ganti pesawatnya lah. Akomodasi ya ibaratnya. Akomodasi, iya. Transportnya. Tapi untuk Iya. secara project sempat kerja sama nggak atau cuma Enggak, sekedar dari teman enggak. ngobrol Aduh. jadi teman Jadi ngobrol? teman ngobrol aja sih, karena aduh dia tuh bintang besar ya di UK-nya, sangat bintang besar. Saya respect lah sama dia gitu. Saya bilang, oh, mana mungkin saya gantiin si orang itu gitu. Nah, mungkin bikin gantiin vokalisnya gitu. siapa tahu mungkin bikin gitu. sebuah proyekan baru dengan Wah, buat- amin itu buat- sih pengennya. Buat dibawa ke sih. Indonesia gitu ibaratnya masuk. Pengennya mah proyekan sama dia, tapi ya dia juga pilih-pilih lah orang. Oh, oke. Jadi sebatas teman aja ya waktu itu Ya ya. teman aja. Teman nongkrong. Nongkrong bareng karena dia ngajak makan Oke. gitu. Makan elesit. makan perangko anjir. Waduh, dia udah ada tua sih. Jadi nggak main yang gitu-gitu. Mbak, saya tanya mundur lagi. Oh. Keciptanya hits selain merah, ada itu lagunya Kubik Kabut Merah. ya. Kabut Merah, Matel tuh, dan Matel sendiri yang sempat meledak tuh, itu Mbak Lucy yang menciptakan tuh? Aransemennya. Aransemennya atau si Oh, liriknya? aransemen Mambai Kubik. Lirik Saya. itu idenya dari mana? Kegalauan hati apa gimana sih? Kayaknya dalam banget sih. Mungkin aku tiba besok lusa. Nah, itu tuh ya lucu banget karena saya kan nggak suka kuliah waktu itu. Oke. Tiba-tiba si kampus saya itu pindah dia ke Jatinangor dari Oke. Bandung. Itu jarak menempuh Jatinangor itu 45 jam 45 menit, sorry. 45 jam. 2 hari. 45 menit capek di jalan gitu rasanya. Jadilah saya ciptain itu. Mungkin aku tiba esok lusa karena saya suka nginep di rumah teman saya. Udah gitu saya nggak pulang. Terus si mama saya nanya, "Kamu kapan pulangnya?" Oh, gitu. Iya, Itu orang rumah. Orang rumah. Belum zamannya WA ya gitu. Mungkin aku tiba. Puterin coba, Bud. Lusa ya. Coba puterin, Bu. Buset. Yang versi ini yang cover sama si Navikula aja. Buset, nanti saya sampai tanya Bit, sesuatu lagi Bit. Nah, Iya. sampai gue tanya nih. Nah, akhirnya lirik itu tercipta tuh. Iya, dia lirik itu tercipta begitu aja. Aku Dan gimana? Dan waktu itu cuma one take Oh ya? vokalnya waktu rekaman itu one take. Aku kira, wah ini kayaknya menjanjikan seseorang Enggak. biar benar-benar mencari enggak. alasan. Enggak, saya pada saat itu kan saya sendiri ya. Maksudnya udah zaman pacaran sama si Otong sih, tapi saya selalu waktu kalau saya di Kubik itu, Oke. ya saya jadi diri saya saja sendiri gitu, nggak jadi saya pacarnya siapa gitu. Kalau sosok seorang Lucy itu gimana sih? Maksudnya di era mudanya tuh seorang yang
introvert yang zaman saat kan ini yang kalau orang saat ini bilang introvert yang nggak mau antisosial sebenarnya. Saya sebenarnya ansos. dari zaman dulu. Iya, dari zaman dulu antisosial banget, teman saya cuma dikit banget. Gitu. Kan ada banyak yang wah gua orangnya nggak suka keramaian terus sebenarnya Iya, orangnya yang tapi misterius gitu. Saya sih suka aja dengan keramaian, kan saya suka ke mall gitu. Suka ke mall. Nggak mudah akrab dengan orang baru. Nggak mudah sih dengan. Berarti kita bisa jadi temannya Mbak Lucy. Buktinya gue sekali nge-DM langsung push. Mbak Lucy mau gitu. Sebetulnya males sih. Udah mau gue reject tapi kesian gitu. Itu mau aku nggak nyangka tuh Mbak. Anjir dibales. Aku nggak Ya, nyangka. saya lihat-lihat dulu lah. Gimana? Mukanya kayak segit garong sih. Mukanya udah kayak garong sih, kayak rampok sih. Apa gimana? Ya udah kesian ya, kasih aja deh. Aku nggak nyangka anjir dibales. Nggak nyangka aku sama Mbak Lucy, nggak nyangka Iya. sama Mbak Lucy itu. Saya justru nggak nyangkanya tuh Mbak Lucy tuh ya sempat yang saya omongin tadi. Kok dokter Lucy masa ini sih kayaknya satu Iya, foto Iya. tapi iya sih harusnya nih harusnya emang mungkin ini orang kalau ini. nggak anak seni rupa ya satu lagi mungkin anak ya kayak filsafat mungkin mungkin iya. kan yang biasanya bukan tukang sih orang yang di industri musik biasanya dengan jurusan-jurusan seperti itu ibaratnya Iya. jarang kan ibarat kedokteran Iya. sampai menggeluti sampai Memang waktu pada saya balik lagi ke kantor juga, itu yang namanya pegawai rumah sakit, ada yang saya bikin tag ini ya, tag rumah sakit. Oke, bikin fotonya itu. Ternyata dia kerjanya di SDM. Foto dulu dong sama idola. Foto dulu dong sama idola katanya gitu. Jadi saya tuh dengerin Kubik gini. Oh kasetnya, koleksi kasetnya banyak dia kasih lihat. Iya. Ya ampun, kata-kata begitu besarnya ya dulu. Mbak Lucy nggak Saya nyangka, nggak nyangka nyangka sampai sama demand-nya sekali. seperti itu Nggak nyangka ibaratnya sama apresiasi sekali. orang-orang. Nggak nyangka, makanya saya biasa aja gitu. Jadi nggak pernah merasa jadi bintang yang besar gitu, nggak, biasa aja. Mungkin nggak besar, cuma sekalinya masuk ke seorang kena ya. Contohnya kita nih, dari zaman SMA kita dari Bali, anjir. Informasi musik pada saat itu di Bali kan agak susah lah Mbak ya gitu kan. Iya. Saya baru mulai bisa mendengarkan tuh dengan Saya- menikmati tuh di era tahun berapa tapi kuliah awal tuh ya. 2005 2005 tuh saya mulai bisa mendengarkan ada orang yang bawa atau siapa tuh ini coba Kubik gitu bisa dengarkan. Iya. Kabut Merah sama Matel biasanya Matel tuh saya dengar itu. Iya. Saya dengerin tuh tiap hari tuh. Kalau lagunya kalau playlist saya tuh waktu itu masih di Winem. Iya. Kalau Koel lagu hujan, kalau Iya. Kubik Matel itu pasangannya ada di situ deh. Saya bikin lagu hujan versi drum and bass loh. Oh, iya? Iya. Ada pokoknya di Instagram saya, lihat aja sih. Oke, nanti kita. Nanti Nah, di sini ini ya. ya. Linknya ada di sini. Aku waktu itu lihat Mbak Lucy waktu di Ripple kalau nggak salah Oh, itu. di Ripple, iya. Saya terus songlist yang direkomendasikan versi Ripple kalau lihat Iya. anjir ada Kubik Mat. Ini apa ya? Gitu kan. Heeh. Biasanya kan kalau Bandung Burger Kill gitu ya. Iya. Yang kencang-kencang Kalau gitu. nggak Rocket Rocker pada saat itu itu. yang pada saat itu. Tapi Iya. masih merekomendasikan si Kubik ini ibaratnya. Ini merekomendasikan si Kubik. Coba Iya. nanti keren sih ini keren. Alhamdulillah. Iya. Saya seneng loh. Keren serius. Iya. Itu Sampai akhirnya kan di cover sama si Navikula kan Iya, sama sama si ini. Iya. Waktu tahun kemarin ya, apa 2 tahun kemarin? Aku mungkin anjir di cover ini lagi nih, ingetin lagi nih. Kaget, Navikula kok seneng banget sama Mattel ya. Gitu. Saya seneng juga sih, maksudnya alhamdulillah lah kepake gitu. Lagu saya, lirik saya. Tapi keren loh. dalam sih kayak wah ini bikinnya buat Iya. orang lagi jatuh cinta bagaimana nih orang mengartikannya kan banyak. Menurut anak saya juga begitu, jadi saya juga kaget juga ya dengan reaksi dia. Mam, kok lirik Kubik tuh dalam banget ya, Iya. so deep katanya. Sedih banget. Sedih. Orang kamu sih nggak dalam buat dia. Dalam itu. Padahal versi baru sih. Ini mak gue yang nelpon. Oh, tepu lu semua. Ini malah lagu buat mak gue nih biar gak banyak alasan. Iya, gitulah. Nah, sekarang saya ngeband sama anak saya. Oh, proyekan yang iya. sekarang jalan Iya, ini nih. Iya. Berarti Mbak Mulsi sekarang udah mulai kerja di di rumah sakit Iya. tidak serta-merta menghentikan untuk proses
Bermusik Kreatif. sih, oh iya, enggak dong. Makanya saya pilih, saya nggak sekolah lagi, tapi magang. Supaya saya ada waktu untuk bermusik gitu. Masih nih orang, kalau kata saudara masih nih bocah belaga gila nih. Masih gila gitu, masih dianggap gila. Jadi saya bilang sama bos saya, bos saya masih ini ya, kadang-kadang saya suka manggung, kata saya gitu. Bos, kumaha? Silahkan. Jadi telepon bos, kumaha bos? Masih nampil bos. Bos saya ngerti saya karena saya anaknya profesor ya. Jadi mengerti lah sama dia. Jadi bebas-bebas aja. Jadi ya lumayan kan kegiatan di rumah sakit tuh tidak menyita waktu ya. Sementara sekarang sedang WFH juga. Tapi tidak kecil banget deh gitu kerjaan saya mah. Mbak Lucy, kalau dibandingkan dengan dulu ya, proses berkarya sekarang lebih sangat, bahkan amat sangat dimudahkan sekarang. Kalau dulu kita kalau mau bikin musik, terus take-nya kita mesti di studio. Tapi kalau sekarang kan cukup di rumah aja. Bisa ada aplikasi-aplikasi software sendiri yang bisa ngedukung sendiri kan di rumah. Itu malah ngebuat Mbak Lucy jadinya lebih terpacu atau jadinya lebih males, gampang besok aja gitu. Lebih ke ini sih, kasihan ya sekarang sih nggak bisa, saya nggak punya alatnya. Nggak punya laptop, nggak punya komputer untuk berkreasi seperti itu lagi. Seperti ini kan udah karya-karya saya yang di Instagram itu udah 10 tahun yang lalu kan. Tapi sekarang itu bukannya jadi males, tapi memang apa ya, suasananya udah enak di rumah aja gitu. Apapun bisa digarap di rumah gitu. Iya, apapun bisa digarap di rumah. Jadi vokal tuh juga bisa digarap di rumah gitu. Sementara makanya anak saya nggak tinggal di sini kan, tinggal sama bapaknya. Di rumahnya dia lah ininya, studionya. Tapi ada nilai plusnya kalau menurut saya sih, karya Mbak Lucy yang dulunya jarang orang bisa tahu atau mendengarkan. Sekarang dengan gampangnya Mbak Lucy bisa share dengan ke orang-orang bersahatin ke Instagram, Facebook, YouTube kan. Orang yang nggak tahu, ibarat wajir ternyata nih punya ini loh, ternyata Lucy drum and bass, kan banyak orang yang nggak tahu kan, ternyata ada di feednya ada drum and bass dan segala macam. Pernah nih orang main seperti ini, pernah di drum and bass nih, di skena ini ada ternyata Lucy gitu ada. Lebih banyak mengapakan juga ya. Emang sebenarnya orang mungkin di sekitar Bandung atau Jakarta pasti tahu, tapi kalau kita yang di daerah-daerah kayak di Bali kan nggak semua orang pasti tahu kalau proyekan-proyekan si Mbak Lucy, ternyata dia ngikutin proyekan ini, bikin proyekan ini. Iya. Selain selain Mbak Lucy sendiri disibuk di Kubik ataupun di project drum and bass yang sama anaknya terakhir tadi, saya tarik ke belakang dulu, di era dulu tuh Mbak Lucy sempat gabung di band apa lagi nggak sih selain di Kubik? Enggak, cuman saya diminta sekarang diminta featuring. Itu banyak sekali di Polyester Embassy, Cigarette Wedding. Cigarette Wedding juga sedang menggarap album. Cigarette Wedding ini band shoegaze dari Pekanbaru ya. Dia saya sempat kolaborasi untuk lagunya, judulnya Sebilah Jiwa. Itu lagu 9 menit. Ini macam 9 menit silahkan. Itu nyanyi atau mau masukin kayak vokal ya, ada itu di sini juga ada. Nanti kita tayangkan itu gimana. Pokoknya follow dulu Siva ya. Nanti ada di situ semua track saya. Berarti nggak terputus sampai, maksudnya begitu masuk bekerja di kedokteran tadi? Iya. Nggak lupain ininya berarti? Nggak ini, malah tetap jalan. Tapi tetap anggapnya ini bukan porsi utama main job gua ya ibaratnya. Iya, bukan sih. Musik bukan main job. Jadi apa ya? Alter ego. Iya, alter ego. Area bersenang-senang. Iya, betul. Bersenang-senang aja. Senang-senang gitu. Mbak Lucy, soalnya saya banyak tanya banget ya. Gak mau ketemu orangnya, namanya juga interview. Ini bukan interview, kita ngobrol. Ini bukan interview kan, saya udah kalau interview kan saya udah baca-baca dulu kan, ini saya benar-benar blank. Saya pengen tanya sama idola saya nih, gue bisa begini kayak ngobrol nih. Kok bisa kepikiran gitu Mbak Lucy? Gue bakal seperti ini gitu. Apakah itu ada mungkin, kan banyak orang kan
gue bermusik seperti ini agak dark sedikit karena gue broken dari rumah, ada soal membawa tuntutan, tapi merasakan hal seperti itu nggak sih? Nggak merasakan hal seperti broken dari rumah karena mungkin keluarga saya baik-baik aja ya, jadi ini aja sih, saya tuh terlalu banyak menghayal sebenarnya. Imajinasi gitu. Imajinasi aja. Kehidupan nyata baik-baik aja. Baik-baik aja. Kan banyak kan seperti kan gua ini nih kan depresi. Iya. Enggak, sebenarnya mah baik-baik saja semuanya. Jadi baik-baik saja, saya cuman senang menghayal. Gitu. Akhirnya yang tadinya Mbak Lucy yang memainkan musik yang lempeng-lempeng aja dari kan ada agak sedikit nuansanya agak sedikit gotik dari itu bawaan si Adam sebenarnya karena mungkin Adam di album ketiga ini lebih banyak sosok dianya yang muncul kan. Nah kebetulan juga waktu itu sedang proses album itu ayahnya meninggal. Gitu jadi lebih dark lah kesannya, jadi memang serem juga sih. akhirnya masuk ke dalam sebuah lirik-lirik atau aransemen lagu itu sendiri ya? Iya, aransemen semuanya by Adam itu yang Velvet Watch and Lights. Saya cuma menyanyikan satu lagu aja. Tapi kalau dari Mbak Lucy sendiri yang menurut Mbak Lucy ini masterpiece tuh lagu apa di Kubik? Ya si Mattel tadi. Emang jujur gitu, maksudnya kenapa bisa gitu? Atau ada lagu lain yang nggak gitu terkenal tapi ini gue banget gitu? Sebenarnya kita nggak ngejagoin Mattel waktu itu. Sebenarnya kita jagoin itu lagu apa ya? Kabut Merah. Saya juga lupa apa Tisu, apa Vanish dan lain-lain. Karena saya dulu seneng banget kalau ada orang main gitar, saya nyanyi. Gitu. Nyanyi aja ngejam gitu, nyanyi bro, aja. tolong pintunya bro. Wah, jangan bukan itu bro gitu ya. Biar tidak ada tamu masuk. Mau saya ngatur. Oke, lanjut sih. Iya. Malah justru bukan Mattel yang itu ya? Bukan, justru. Makanya saya kaget waktu pas sekarang ini. Jadinya kok banyak sekali Mattel yang keluar yang difavoritkan orang gitu. Mungkin karena Mbak Lucy bikinnya nggak ada tuntutan terus nggak ada bikinnya dengan sepenuhnya jujur kali ya. Jujur aja. Ini nggak buat atas jawaban dari nyokap yang tadi nanya kapan balik gitu. Kapan balik itu. Kalau untuk proses berkreasi atau proses kreatif dari Mbak sendiri untuk sebelum menulis lirik itu Mbak sih ada ritual khusus nggak sih? Gue mesti mabuk dulu nih. Gitu. Enggak. Banyak kan gue mabuk dulu nih. Gitu biar jalan. Enggak ada, saya senang aja misalkan lagi ngapain gitu terus udah gitu tiba-tiba nulis sepenggal lirik gitu. Oh ya dari hobi dari Mbak sih yang penulis tadi ya? Iya, saya sedang menulis lirik. Terus lirik itu cuman tadinya juga di bagian mana gitu, terus saya ambil gitu kan. Jadi nggak jadi si lirik A nih gitu. Terus tiba-tiba saya bikin lagi lirik B. Sambungin aja gitu. Untuk mengatasi ketimpangan itu gimana biasanya? Apa Mbak Lucy udah? Nggak ada ketimpangan, jadi saya pakai aja gitu. Bodo amat cabut aja gitu. A B sama dengan C gitu. Jadi kayak gitu. Kalau penulis ini yang Mbak Lucy siapa ibaratnya? Ataupun komik atau bukan komik sih, novel nggak ada juga? Nggak ada, saya nggak seneng baca orangnya. Ya udah nulis saya nulis aja. Pengen diri. Memang kalau orang punya preferensi tapi bebas kan. Aku nggak perlu ngikutin orang. Saya nggak seneng ngikutin orang soalnya, jadi makanya berjalan dengan sendiri aja nulis juga. Oke. Mbak Lucy, kalau pada saat itu di Bandung, ya. Kubik sendiri animonya dari masyarakat sendiri di sini tuh gimana? Ada anak muda pada saat itu? Pada saat itu jarang yang tahu ya Kubik. Jadi di Bandung sendiri Bandung sendiri jarang yang ini. Mungkin gara-garanya adalah gara-gara kita masuk ke majalah Hai, baru tahu bahwa kita dari Bandung gitu. Gitu. Iya, karena kita masuknya di Hai ya. Gitu. Di Jakarta macam-macam. Nah, makanya Jakarta yang kita lebih sering panggung tuh di Jakarta waktu itu. Soalnya di Bandung sendiri emang
pada saat itu ya masih bengong aja. maksudnya karena milih-milih atau karena si Kubik sendiri atau si Mbak Lucy and the Gang itu nggak mau memperkenalkan di daerah sendiri atau gimana? Enggak ya, kita gimana ada yang manggil aja. Gimana ada yang manggil aja gitu. Jadi kalau nggak ada yang manggil ya kita nggak beranikan diri buat manggung ya gitu. Karena siapa yang bayar? Iya. Tapi kan Mbak Lucy kan sendiri kan memang orientasinya bermusik kan memang bukan duit kan pada saat itu kan? Bukan, saya sih nggak ngejar duit dari band tuh, nggak ngejar duit juga. Kalau yang lain jadi dari si Mas Iman ataupun si Mas Adam gimana deh untuk ini hidup mati gua di sini nih. Musikanya Adam sama Imannya langsung kalau gitu. Sepandangan Iya. analisa gembel Mbak Lucy gimana? Karena anak menurut mau pegang Menurut aku sih memang Adam ya cari duit dari band gitu. Ya. Fokus untuk memang dunia musik di musik ya. Musik ya. Tapi emang pada saat itu Mbak Lucy memikirkan di sini bukan tanpa juga nyari duit. Kalau Mbak Lucy itu mikirnya. Bukan, karena itu tadi karena saya udah sekolah dokter. Ya saya di pikiran saya dulu bakalan praktek lah atau apa. Udah sempat punya impian seperti itu. Tempat punya impian, tapi ternyata pas setelah lulus saya nggak punya keinginan untuk praktek. Iya. Jadi saya nggak praktek. Kalau kata bener sih emang kalau dari Mbak Lucy sendiri ngasih statement seperti itu, Mas Ari Daging pernah ngomong sama saya, sekolah itu butuh bakat. Ternyata bener berbakat sekolah. Berbakat sekolah. Nggak ada saya Bakat sekolah. Ternyata emang ada komunitasnya Ada sekolah. komunitas adalah bakat. Sekolah itu emang bakat, butuh bakat. Iya. Anjir, sekolah harus berbakat. Terkadang gue masih bingung sekolah harus minta jadi bakat tuh gimana? Baru sih di era sekarang ini nih. Iya. Ini Kubik kan banyak anak muda yang diputerin tahu lagunya tapi nggak tahu siapa sih yang nyanyi. Iya. Iya. Pasti milenial sih nggak tahu lagu saya. Tahu lagunya. Lagunya tahu. Tapi ini siapa sih gitu ya? Ini siapa sih? Ini dibawain Afikula atau dibawain siapa? Di cover sama siapa? Ini tapi asalnya tahu siapa Kubik? Kubik yang mana sih Kubik itu? Iya. Itu kan ada poin tersendiri ya pada musik kan. Ternyata ya. Oh ternyata sampai segini ya ibaratnya ya. Meskipun orang nggak tahu siapa gue, orang-orang di balik si Kubik ini siapa, itu nggak jadi masalah buat Mbak Lucy. Nggak masalah, saya senang-senang aja. Jadi gampang kan saya bisa maksudnya nggak ya. Yang lucunya apa sih? Mbak Lucy tuh Kubik ya? Bukan saya orang. Ini udah nggak usah patung. Gitu. Ya ampun, saya tuh dulu ngefans banget sama Kubik katanya gitu. Ya udah saya minta diskonan. Yang dengerin aja gitu. Saya minta diskon aja kayak itu. Bonus dikit aja deh. Bonusnya bikin ini. Nah, kayak gitu. Tapi kalau aku mau tanya, rencana ke depan kalau pengen bikin offline atau konser digital, pengen gak sih Kubik bikin reunian? Kalau sekarang kalau buat online kan, maksudnya offline kan Iya. malah masih agak susah nih sekarang ini. Kalau online reunian, bikin satu channel, kalian kumpul terus bikin. Harus tanya Adam itu mah. Oh, itu banyak yang nunggu itu Mbak. Iya sih, Adam yang harus. Kalau dia mau, baru saya mau. Ini Kubik kalau saya ngomong sih, Kubik masih ada nggak sih? Masih ada. Masih. Maksudnya bukan bubar ya, kita mah cuma vakum aja gitu. Kontennya masih sering. Masih sering. Ngomongin Kubik kayak gini yuk, itu pernah ada nggak ngobrol kayak kita gini yuk? Oh, enggak sih, kalau kita gini enggak ada, soalnya dia sibuk sama Koil. Iya sih, Adamnya sibuk sama Koil. Terus Imannya sibuk praktek ya, dan dia jadi pembicara gitu. Okay. Jadi sibuk. Tapi keinginan ada dari musik gitu. Dari pribadi saya pribadi saya pengen aja gitu kalau misalnya ada kalau tawaran gitu. Ini tawaran dan bayarannya oke, ya kita mau lah. Tapi kalau untuk menghidupkan si Kubik sendiri dalam arti Mbak Lucy, ayo kita kumpulin anak-anak, kita nge-jam gitu, kita itu sempet tahun 2013 kita manggung sempet juga, cuman ya itu karena Adamnya kan tinggal di Jakarta, susahnya itu. Iya, jadi kalau dia di Bandung terus sih ya bisa aja. Frekuensi ketemunya lebih tinggi. Iya. Tapi sekarang lagi COVID gini juga nggak berani lah gitu. Apalagi mungkin Iman yang mematuhi sangat prokes.
dokter yang sebenarnya lah Iya, ya. dokter yang sebenarnya. Abangan Ini, saya. kalau Mbak Lucy kan dokternya semi-semi nih, baru nih. Kalau Mas Iwan mungkin dokter yang sebenarnya, dia Iya, dengan prokesnya iya. yang benar, Iya. protokolnya. Kayak tadi kita, Mbak, saya mau semprot dulu. Wah. Semprot. Tapi kalau Mbak Lucy sendiri ngelihat situasi sekarang ini kayak seperti apa sih guys? Situasi dari kacamata Mbak Lucy, situasi saat ini gimana sih? Situasi saat ini itu si COVID itu seperti flu ya sekarang. Flu pada zaman now. Oke. Iya, jadi kalau kayak gini aja, lihat aja penyakit demam berdarah kan makin lama makin kesini makin aneh kan si gejalanya. DB? DB, iya demam berdarah kan itu nggak seperti yang dulu gitu. Oh, udah ada ini ya mutasi. Udah mutasi gitu. Oke. Jadi flu juga jadi mutasi gitu, tapi jadi berubah nama jadi si COVID ini gitu saya melihatnya. Oh, cuma kalau mau yang gejala yang ini ini barang nih ada kalau Mbak Lucy. Menurut Ya. Mbak Lucy, ini barang COVID-19 ini ada kalau Mbak Lucy pribadi. Menurut Mbak Lucy? Ada, Oh, memang barangnya ada. Memang ada, karena saya pernah input data soal COVID-19 ini gitu. Jadi memang ada. Bukan suatu yang kata orang sih konspirasi itu mah ya. bego aja gitu ya. Itu mah dia yang nggak mau lihat Di lapangan ya, kenyataan. Ibaratnya dari sisi dokter tuh nggak tahu. di sisi medis emang ini ada, cuma Iya. ada oknum-oknum yang menunggangi ini supaya punya kepentingan tertentu nggak sih menurut Mbak sih? Iya sih. Ada oknum entah itu Iya, siapa. nah itu kan saya makanya males banget. Yang bikin kesel kan itu Bikin oknum-oknum kesel. yang menunggangin itu kan. Iya, makanya saya sih nggak pernah tuh nonton TV atau baca berita tuh saya nggak pernah. Kalau Mbak Lucy sendiri ke depannya ada rencana apa nih dari seorang Lucy sendiri? Saya sendiri nggak ada ya. Gini-gini aja. Mungkin pengen kolaborasi sama anaknya tadi, mungkin bikin karya single solo atau gimana gitu. Iya, pengennya sih begitu, tapi anak saya juga memang dia punya 2 band ya. Jadi Oke. Genesida sama Cross Instant Crush. Itu dia juga sibuk di situ. Jadi saya sih nunggu dia aja berkarya. Mam, aku punya lagu gitu. Oh, Mbak Lucy pengen sih, tolong dong ngiringin gua gitu. Nah. Gua pengen bikin project ini, bantuin dong. Kan udah anak sekarang lebih apa dengan digital segala macam kan. Sebenarnya saya ada banyak banget proyek-proyek yang tertunda. Sama Munireng, dia proyekan saya drum and bassan juga. Oke, masih nih drama Iya masih drum and- Dia bikin lagu tahun 2014 dan sekarang belum berhasil digarap karena kita berdua sibuk juga. Oke. Iya. Belum nemu waktunya ya. Belum nemu waktunya karena dan tugas saya gampang sebenarnya, cuma bikin lirik aja dan menyanyikannya. Tapi itu dia belum nemu waktu dan studio yang pas gitu. Dia sedang bikin studionya di rumahnya si Munir ini. Itu aja proyek yang kedepannya. Kalau Mbak Lucy sendiri kalau suruh milih pengen tetap di format band atau di digital? Ada yang format band atau digital. Maksudnya aku Dan milih elektronik atau ini band. ya. Kalau lebih ke depannya pengen lebih Dua-duanya lah. ya? Dua-duanya karena band ya misalkan si Kubik manggung nanti reuni, saya kebayangnya saya mesti tetap main band juga gitu. Kalau menurut Mbak Lucy apa sih yang bikin orang tertarik sama karakter vokal Mbak Lucy itu? Saya tuh nggak bisa nyanyi mas sebenarnya. Tapi kalau mau narsis nih. Kalau mau narsis. Tapi ya alhamdulillah memberikan warna tersendiri ya di belantika musik gitu. Jadi sebenarnya sih saya nggak les vokal aja nggak pernah gitu, terus nyanyi juga fales awalnya gitu. Saya tuh dilatih sama Otong dulu. Oke. Biar nggak fales. Dari segi suara atau dari penulisan Suara. lirik? Suara. Berarti ada Lirik sih nggak pernah. kayak Mama Berta dong Bang Otong. Iya betul. Mama Berta dong yang Iya. penulis vokal. Gitu dia. Aku digodok
vokal sama Otong tuh waktu zamannya bikin video Violet. Oke. Itu udah ini udah chemistry belum nih? Gini. Sama Mang Otong udah chemistry belum tuh pada saat itu Violet itu? Kan saya sedang hamil Al ya waktu itu. Oh iya. Oke, berarti sudah chemistry ya. Tapi ibaratnya di dunia masalah pribadi sama musik kan anjir bukan kayak gini. Kadang-kadang ada satu hal yang nggak bisa dipaksakan kan terkadang. Oh iya, waktu itu saya nangis, saya Digodok dikatain. gitu ya? Dikatain, itu jelek banget gini-gini. Wah, nangis lah, apalagi lagi kondisi hamil kan. Hamil tapi pas saya pikir lagi, nangis tapi udah gitu bentar, udah gitu nyanyi lagi. Oh iya bener kayaknya. Bener juga. Jangan kayak gitu ngapa ngomongin gua. Apa sih recording? Gini-gini kan gua lagi mengandung ini. Minta dispensasi dia. Iya, apalagi kan berat ya waktu itu masih mengandung jadi Pertama ya waktu itu pertama. minta dispensasi. Nah, shortcut gua tanya agak sedikit ini ya. Tanya agak sedikit pribadi nih. Iya. Apa sih yang menyebabkan baru sih tertarik sama Mang Otong? Ibaratnya dua orang ini sama Mang Otong apa yang tertarik bisa sampai jadi? Oh, yang terlalu. Ini dua orang sama-sama keras nih ibarat ini. Sama-sama. Iya, zaman dulu aduh saya udah lupa. Enggak pada sebenarnya. Ini dua orang sama-sama kalau saya lihat karakter baru sih kan agak dominan juga nih. Iya. Ini dua orang sama-sama keras nih ibaratnya. Iya, memang, tapi saya mengalah sih. Jadi banyak mengalahnya. Terus saya nurut-nurut aja gitu sama Otong dulu tuh gitu. Mungkin satu frekuensi kali ya. Satu frekuensi aja. Kan soalnya ada yang ngomong kan, enak sih kalau punya pasangan ataupun kekasih sama-sama di industri yang sama musisi. Padahal teman-teman musik gitu. Padahal itu bakal dua hal yang sama-sama keras kalau itu bakal sangat jadi masalah nih. Makanya kita nggak satu band ya. Iya, makanya kita nggak satu band karena memang sulit aja gitu. Tapi saya sempat nyumbang lagu Burung Hantu sih buat collab sama. Oke. Iya. Si Baran sama-sama alpha nih dua-duanya nih ibaratnya. Hah? Dua-duanya sama-sama tipikal alpha. Iya. Mungkin dua-duanya sama-sama bikin ini nggak mau ngalah ibaratnya kalau sudah. Iya. Udah kelihatan nih dua-duanya sama-sama alpha. Iya. Ya gitu. Zaman dulu ya karena naksir aja sih. Sefrekuensi aja. Sefrekuensi. Preferensi musik dia oke gitu. Terus udah gitu ya saya senang dengerin lagu kan gitu. Jadi kenalan tuh waktu itu bareng ada teman saya namanya Krisna Mukti. Krisna Mukti ya. Iya. Krisna siapa nih, Mbak? Iya. Krisna DJ dia. Oke. Iya. Sekarang dia dosen ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi saya senang bertukar lagu aja sama dia. Zaman dulu tuh. Oke, saya tanya lagi. Pengaruh seorang Otong terhadap Kubik atau Syarat Lucy itu apa buat karya-karyanya? Secara karya-karya loh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya banyak juga ya. Maksudnya tapi si Otong sih sempat saya yang cuman saya nempel di saya itu, kamu tuh bagus banget bikin nada. Oke. Gitu. Jadi saya sih dibebasin aja nada saya seperti apa gitu. Saya jangan fals. Dan juga nggak gembleng tadi. Ya, jangan fals gitu. Jadi saya mencari itu kan, karena saya nggak ngerti pitch atau apa gitu. Jadi pitch control atau apa itu saya nggak ngerti. Jadi saya berusaha nyanyi ini saya aja, segimana hati aja gitu. Kalau dari penulisan lirik ada yang mempengaruhi nggak dari pemikirannya Mang Otong? Nggak ada? Enggak. Itu memang pure dari seorang Lucy gitu? Pure dari saya sendiri. Iya, berarti itu memang dasarnya emang baru sih emang apa doyan nulis tadi tuh ya? Iya. Bisa bikin seorang lirik yang sampai seperti itu gitu. Iya. Introvert men. Nggak, orang introvert tuh kalau nulis lirik biasanya tajam. Iya. Walaupun tanpa dia sadarin, nggak tahu autopilot kalau orang introvert. Tajam, Iya. silit. Kalau Mbak Lucy sendiri sampai detik ini masih pengen bermusik tentunya dong? Oh iya, masih kok. Mbak Lucy percaya nggak sih? Gimana? Masih, kemarin kan karya terakhirnya adalah Sang Sirna judulnya. Dari Mbak Lucy nih? Ya? Sama anak saya, Genesida. Udah mulai dirilis maksudnya? Udah ada di YouTube kok. Oke. Udah ada ini
Sang Sirna mana ya? Itu ada rencana untuk penggarapan klip atau gimana Mbak Lucy? Klipnya saya yang bikin sendiri. Klipnya udah mulai itu juga? Udah saya bikin Oke, sendiri. oke. Saya udah ada di YouTube saya subscribe ya. Di channelnya Mbak Lucy. Channel saya di Lucifer. Oke. Ya Lucy Mers ya. Di situ menceritakan apa Mbak? Sang Sirna itu? Sang Sirna itu liriknya sebenarnya anak saya kan filsafat. Oke. Oh, berat nih. Jadi berat nih. Berat. Jadi dia itu bilang, Mam, saya tuh suka sama seseorang. Oke. Tapi seseorang ini nggak ada. Siapakah itu? Teman hayalan. Nggak tahu. Pokoknya nggak ada aja. Ya udah kita bikin aja Sang Sirna. Yang artinya yang sirna. Sang yang sirna yang emang nggak ada. Teman bayangan teman bayangan. Bisa dikatakan gitu, teman bayangan, bener banget. Teman bayangan. Oke. Lagunya mana sih di sini? Dan alhamdulillah si lagu ini orang-orang yang kangen sama Kubik tuh Artinya sih terwakilkan ya. terwakilkan. Mungkin karena penulisannya tadi ya. Lirik tadi iya. Ini menceritakan apa? Yang Ya tadi itu, saya teman bayangan tadi. Maksudnya Mbak Lucy itu mencoba untuk memproyeksikannya itu sama. seperti apa ceritanya seperti apa gitu? Bisa ceritakan sama saya. Apa ya? Ini orang nggak ada tapi Ini orang nggak ada tapi dia Mempengaruhi, bisa bikin saya jatuh cinta gitu. Ceritanya gitu. Iya. Kalau saya agak susah sih, mesti ini sih mesti. Mesti dengerin lagunya. Tapi kasih karakter vokal Mbak Lucy ya. Iya. Kata orang kan semakin bertambah umur, apalagi kita udah pernah melahirkan katanya bisa berubah karakter vokal ya. Benar nggak sih? Ini enggak. Ini enggak. Sama aja. Ini sama anak saya. Vokal anak saya. Klipnya digarap serius, men. Klipnya bisa bikin sendiri loh. Tapi kan pakai DJI juga yang digarap dengan serius itu. Emang. Jadi yang adik saya kan pilot. Oke. Jadi dia drone tuh menguasai drone. Di sana saya minta lah ininya mana? Referensi gitu. Mana Talk stok-stoknya? shot. Saya ke Perth terus main di sana. Akhirnya ngambil stok shoot gitu. Ya. Oke, gitu. Jadi DJI lah. Project keluarga. Keluarga. Mbak, saya mau tanya nih. Apakah kalau mau sudah jadi musisi, kalau kita terlalu memikirkan untuk hal komersil penting ya, perlu ya. Apakah itu bakal yang namanya bukan menghambat kayak mengerubah karya kita jadi nggak jujur lagi? Itu bener nggak sih? Bener banget. Ya intinya kalau misalnya saya sih bikin Sang Sirna ini cuek aja, saya nggak peduli orang mau suka atau enggak gitu. Nggak peduli ada nanti tiba-tiba ke beken gitu, ya kayak si Kubik aja gimana. Saya nggak pernah ingin bikin yang komersil karena saya nggak suka. Lagu komersil tuh. Yang beken gitu saya nggak tahu. Kalau kamu nanya saya nih, nyuruh saya nyanyi lagu siapalah, Isyana Saraswati atau siapapun ya. Siapapun itu yang beken banget, saya nggak akan tahu. Berarti Mbak Lucy ini Berarti Mbak Lucy sendiri waktu saat itu tidak terlalu memperdulikan yang namanya permintaan pasar. Oh iya, nggak peduli banget, sangat nggak peduli. Berarti Mbak Lucy cenderung gue ciptain pasar. Iya, ciptain aja. Pasar sendiri gitu. Iya, pasar sendiri ya, lagu sendiri aja gitu. Mbak Lucy berpikirnya karena Mbak Lucy gue juga toh nggak hidup di sini atau gimana maksudnya? Apa gue pikir bodo amat, gue juga nggak bakal nyari duit di sini apa gimana? Bodo aja, yang penting gue punya karya gitu. Tapi kalau dari yang pihak dari si Mas Timan atau teman-teman yang lain, terus Mbak Lucy nggak kan ada satu orang yang hidup matinya emang harus di musik gitu. Apa lu jangan gini-gini banget lah bikin karyanya. Enggak sih. Bikin liriknya enggak. Itu terutama produser ya dulu memang bikin
liriknya diusahakan bahasa Indonesia katanya. Oke. Sementara saya kesulitan waktu itu mah bahasa Indonesia susah. Serius? Bikin bahasa Indonesia tuh susah Cenderung banget. Cenderung ke bahasa Tagalog. Inggris. Anjir. Bahasa Inggris. Iya, jadi susah lah dulu tuh bikin lirik bahasa Indonesia tuh. Baru terbentuknya sekarang ya. Jadi karena dengan bantuan anak saya juga lirik Indonesia tuh bisa. Mungkin Mbak Lucy bisa berpikir sampai seperti itu mungkin karena Mbak Lucy referensinya sering ke luar negeri Iya, gitu kali ya. Iya, Jadi ibaratnya wah ini ya ibaratnya Pasar. karena yang didengerin ibaratnya playlist-playlistnya berbahasa-bahasa luar. Oh ya udah Iya. autopilot karena gue bikin Benar. lirik-lirik dengan bahasa-bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Inggris memang biasanya. Bukan karena mau menyombongkan saya diri memang- atau enggak, karena autopilot Bukan. karena dari Karena playlist memang dari itu kecil sendiri ya. Itu dari kecil saya ngobrol bahasa Inggris terus sama adik saya. Ah. Akhirnya adik saya pindah ke Australia, dia kerja di sana. Udah otomatis kita sih ngobrol pasti Pasti bahasa Inggris. Iya. Iya. Karena dari kecil gitu. Sudah terbiasa seperti Sudah itu ya. terbiasa. Mungkin bahasa Inggris itu yang mungkin artinya ungkapannya bagus tapi setelah diartikan ke translate ke Indonesia agak nggak nyambung ya, baku kali ya. Iya, baku. Jadi baku mungkin Iya. artinya sih bagus saja cuma Iya. ada beberapa ungkapan yang mungkin yang baku kalau di Indonesia kan gitu kali ya. Iya, baku. Jadi mesti belajar lagi kamus bahasa Indonesia lagi Iya, ya. iya. Maksudnya ini mungkin gitu ya. Memang begitu. Ya, berarti sebuah keuntungan tapi juga ada satu buah keuntungannya banyak sih. Jadi yang baru sih referensi musiknya ataupun saat membuat karya referensinya bagus-bagus dari luar, cuma ketika diaplikasikan ke dalam karya yang di Indonesia atau berbahasa Indonesia agak sedikit. Nah, bahasa Indonesia saya makanya nggak bagus juga sih gitu ya. Bukan ini tapi yang Berantakan. Yang berantakan banget lah. Saya di sekolah juga nggak bagus-bagus amat gitu nilainya gitu kan. Itu semua mata pelajaran kali. Ya, paling matematik nggak tahu deh. Saya Kamu bisa masuk jeblok aja. kedokteran. Emang lo? Mbak, mau taruh kayak satu ya? Ini ya. Lagu. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya nyatet bangke. Mbak Barsi sendiri untuk berkarya di saat ini banyak mengalami kesulitan atau kendala nggak sih Berkarya gimana? di musik ini banyak di saat ini? Mungkin Saat ini kan sekarang udah banyak ini jelek, sekarang lebih banyak pikiran, udah tahu mana yang bagus, mana yang sesuai, enggak jelek kayak gini ulang lagi atau lebih masih kayak dulu, jujur kayak dulu untuk berkarya. ini lagu lumayan lama juga untuk jadinya. Sekitar 2 tahunan. Jadi yang dulu tuh dirasa anak saya ngerasa ini jelek mam, harus diulang gitu. Untuk take-nya atau Itu vokalnya? take-nya, vokalnya. Atau gitu. kalau untuk liriknya baru sih semakin kesini kan semakin tahu Oh, mana yang liriknya. atau apapun harus itu Liriknya nggak ada masalah. bodo amat lah gitu aja. Gitu aja. Liriknya udah oke kok. Gitu. Sekarang dia yang ngetik pitch kan, jadi begitu tahu saya falas, mam ulangin lagi. Gitu. Ya, oke. Gitu. Awas lu gara-gara kayak bapak lu. Lu jangan gara-gara Iya, kayak dia gua. udah lebih pintar dari bapaknya. Secara teknis dia bisa lebih ini ya, ngarahin Mbak Lucy. Iya, bisa banget. Dia jadi operatornya juga waktu pas itu ya, rekaman itu tadi. Iya. Mbak Lucy maksudnya di pekerjaan yang pasti udah dari di rumah sakit, di kedokteran, di industri kesehatan jalan, Iya. di musik juga jalan. Apalagi Mbak Lucy yang pingin? Mungkin yang pengen yang project pengen. yang belum kesampaian nih. Nggak ada ya, apa ya? Mungkin punya banyak kucing gitu ya. kalau di musik Tapi dua aja udah nggak dari- kurus sudah. Iya. Kalau di musik pengen apa lagi? Pengen di musik publik pengen ini atau enggak lah, gini aja. Udah enak kayak gini aja? Gini aja. Saya sih nggak neko-neko. Berarti Dok, ada yang kalau mau yang dibangkitin, ada yang lain pada oke, ayo jalan, nggak pun ya udah gitu. Iya. Tapi ditunggu loh, Pak. Banyak yang nunggu loh, Pak. Udah ditunggu loh. Iya sih. Kita tunggu nih. Nah, Termasuk kita nih, kita Iya. banyak yang nunggu ibaratnya kapan sih Gubik bakal ini lagi atau misalnya orang Lucy ngeluarin sekedar bikin digital Iya. sendiri gitu di depan rekaman di depan kamera gitu bikin satu itu. Iya, memang apa namanya?
memang banyak yang nungguin, tapi saya mesti kalau soal Tapi kubik itu sebentar Mbak, saya cut dulu harus- Mbak ini Mbak. Oke lanjut Mbak Lucy. Kalau untuk kubik itu saya harus rapat dulu sama Adam sama Oke. Iman. Itu Mbak Lucy nggak bisa sama gue bawain sendiri bisa boleh nggak sih? Nggak bisa. Oh Nggak nggak mau. bisa. Nggak bisa. Udah. dong. Kalau orang lain cover boleh, tapi kalau kita bawain satu itu orang pun itu pun nggak harus minta izin dari kita juga. Oh, tiga bertiga udah kita bertiga udah sepakat, sepakat, boleh. Oke, gitu. Kalau personal sini kayak Mbak Lucy, gue cover dia satu nggak boleh? Mbak Lucy buat mainin dia buat di Untuk hal yang misalkan untuk ditaruh di YouTube itu harusnya lewat Adam juga. Oke. Ya, karena kita nanti kena urusan dengan royalti ya. Oh Nah, iya jadi iya. harus minta izin Adam dulu. Karena ada lagu itu kan buatan Adam. Ada oke. sama Iman juga gitu. Jadi Ada andil mereka ya? ya? Ada andil, iya dong. Jadi bukan saya sih cuman vokal aja sama lirik. Jadi saya merasa oh ini urusannya harus nggak fair kalau mau Iya. ngambil keputusan sendiri gitu Iya, ya. gitu. Oke, kayaknya yang gua pengen tahu sih udah Terbayar. sama banyak ini sih. Udah banyak gue sampaikan tadi dari mulai kebentuknya kapan, proses kreasinya. Kalau lu minta apa lagi dari seorang Mbak Lucy? Cukup loh. Oh, cukup dulu. Udah banyak yang gua tanyain juga tadi, ibaratnya dari backgroundnya Mbak Lucy seorang ibaratnya di kedokteran tiba-tiba memilih hal Iya. jalur ini, akhirnya dia mikir cuti anjir cuti semua. Kedokteran cuti aja. Sayang disayang gitu. Ternyata emang tipikalnya Karena baru. gue nggak bisa dikeluarin dari sekolah. Kenapa, Mbak? Jadi saya tuh pernah zaman dulu tuh ya lagi bandel-bandelnya saya ngejelek-jelekin Senior? IPK. Oh, misalnya. Jelekin enggak senior sih saya hormat semua. Ah. Jelek-jelekin Oh, IPK IPK. saya. IPK saya dijelek-jelekin biar saya dikeluarin. Oke. Gak bisa kata Wish. TU. Kamu nggak tahu apa bapak kamu siapa? Iya bener deh. Ya Ternyata udah. sengaja pingin mengeluarkan tapi tetap nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar dari circle ini. Wah, tetap masih tetap di sini gua itu. Iya, jadi saya nggak bisa dikeluarin. Tapi kalau kayaknya dari orang tua ya mungkin lu boleh ngapain aja tapi lu mesti kelarin di sini mungkin kayak Iya, gitu ya. Beresin ini nih. Iya, Beresin ini. beresin. Apapun tingkah lu di luar tapi di sini lu mesti beres juga gitu kayak kalau bener, dari orang tua kali ya. Iya, makanya saya beresin. Udah beres, saya boleh minta ya sok Apapun bebas, ya. apapun. Ataupun kalau suatu saat lu Dikasih. masih balik lagi ke industri ini ya Tertarik, bagus ya. Iya. tertarik dengan hal yang lu tekunin selama ini, ya udah nggak masalah. Iya, Nah. betul. Pengen gua wah, jadi adiknya Mbak Lucy. Gue juga pengen. Udah, thank you banget. Terima kasih Iya. buat Mbak Lucy Buat udah waktunya. nyediain waktunya. Iya. Sampai di sore ini ya. Kita langsung Iya. dari tempatnya Mbak Lucy, tempat tinggalnya dari seorang Lucy siapa sih nama sebut panjangnya? Si Mersiana. Lucy Mersiana. Iya. Wah, oke. Orang tahunya cuma Lucy Kubik Iya, gitu. iya. Kalau di Lucifer. Oh, iya, dia Lucifer. Benar, Oh, Lucifer. iya. Follow juga ya Instagram. Siap, ada dia Lucifer langsung Iya. lihat nih bakal banyak apa karya-karya terbaru dari Iya. Mbak Lucy sendiri ataupun karya-karya yang udah lama yang belum kalian tahu nih. Iya, Oke. Yang kangen sama Kubik, seenggaknya dia bikin proyekan-proyekan baru itu sudah cukup mewakilkan. Iya. Karakter vokalnya, deep apa itu lirik-liriknya gitu banyak yang terbalik banget nih ibaratnya. Ibaratnya penyuka ataupun penggemar Iya. dari musik-musik Seorang Lucy yang introvert. lu favorit Antisosial. antisosial. Orang dulu ngomongnya antisosial. Sosial, iya. Orang sekarang ngomongnya kan introvert. Introvert ya. Thank you banget Mbak Lucy buat Iya, waktunya. thank Terima you. kasih buat waktunya. Thank you. Oke, dari Asun Urban pamit ya. Oke. Iya. Tetap dengan salam kita, salam Jimek. Wah, jilatin mikrofon.